Ada pertanyaan untuk industri rumah sakit. Angka BOPO singkatan dari biaya operasi dibanding dengan pendapatan operasi, berapa persen rasio normalnya? Ini jawabannya. Selamat datang di Buku Pintar Bisnis oleh Daniel Saputro. Di sini Anda bisa bertanya, kami menjawab. Silahkan ikuti petunjuk di bawah ini. Semoga bermanfaat. Jadi rekan-rekan bisnis, kalau kita amati, saya pakai highlighter saja supaya jelas. Ya, dan saya akan set error options-nya visible. Biaya operasi dibanding pendapatan operasi itulah dikenal sebagai BOPO. Semakin rendah rasio BOPO, maka semakin baik kinerja manajemen. Awalnya memang dipakai di bank, tetapi karena sangat populer, sudah banyak juga dipakai di industri di luar perbankan, misalnya rumah sakit. Karena kita bisa melihat efisien atau tidakkah penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan. Jadi, saya ulangi, BOPO adalah rumusnya biaya operasi dibanding dengan pendapatan operasi dikali 100%. Jadi bentuknya adalah persentase. Mencari biaya operasi gampang, tinggal saja buka laporan keuangan, tinggal lihat di sini jumlah beban operasional lainnya. Ya, jadi biaya operasional itu adalah total semua beban gaji, tunjangan, beban umum, administrasi, lain-lain dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ada 4 rumah sakit yang sudah go public. Sebenarnya tidak ada suatu standar yang jelas mengenai berapa persentasi BOPO yang bagus. Tapi kita bisa lihat dari contoh-contoh ini. Coba dihitung ya. Ini adalah satu rumah sakit mitra keluarga. Laporan keuangannya bisa Anda cari di Google. Tinggal di search aja Mika, nama kode bursanya. Jadi ini saya ambil contohnya. Coba lihat di income statement-nya, coba cari. Nah, di sini ada kelihatan nih satu operating profit, pendapatan operasi. Biasanya antara gross profit dan operating profit ada expenses. Jadi kalau BOPO secara cepat, tentunya perhatikan di sini ada expenses juga ada additional operating income. Jadi kalau mau cepat bisa gunakan expenses dibagi dengan operating profit. Tetapi kalau mau lebih detail, coba dibedah dulu expenses-nya ini apa saja isinya. Nah, sekarang Anda tinggal lihat rasio-rasio ini dibanding ini dibanding ini dibanding ini, banding ini. Berapa ya kira-kira ya? Ini untuk rumah sakit mitra keluarga. Ya, sekali lagi hati-hati ya, di sini ada operating income. Yang kedua, kita juga bisa ngintip-ngintip di Omni Hospital dengan kode bursa SAME. Coba kita lihat laporan keuangannya. Seperti biasa, ada expenses, ada operating profit. Nah, tinggal dibandingkan. Nah, ini agak menarik ini karena kelihatannya ada tambahan operational income di sini. Soalnya lebih besar. Ini juga lebih besar, lebih besar, lebih besar. Mestinya ada tambahan operating income. Kalau ini misalnya lebih wajar ya. Coba dicek lagi laporan keuangan detailnya. Bagaimana yang berikutnya? Siloam Hospitals atau Silo. Coba kita lihat laporan keuangannya. Yang saya ambil ini adalah yang dari versi Bursa IDX. Ada expenses, operating profitnya tidak dimasukin. Ini juga ada suatu keanehan. Tolong dicek lagi, mesti ada sesuatu yang berbeda di sini, ada yang aneh. Dan yang keempat, Mayapada Hospitals. Operating profitnya tidak jelas, expensesnya juga nggak jelas. Kita kalau begitu harus lari ke laporan keuangan yang detail. Nah, jadi intinya BOPO sangat tergantung dari industri, sangat tergantung dari rumah sakit Anda. Usul saya, pengukuran BOPO untuk KPI gunakan historical data minimal 5 tahun sebelumnya supaya mendapatkan parameter yang jelas. Sekali lagi, gunakan saja 5 tahun sebelumnya supaya Anda bisa menggunakan parameter ini di KPI Anda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain topik.
Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Semoga kegiatan ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat bagi semua. Sampai bertemu di topik lainnya. Bersama dengan saya, Daniel Saputro.